Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Pada nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita bersama, kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih akan melanjutkan pelajaran kita tentang standar Allah. Ya. Di dalam Yudas 1 ayat 20 kita sudah mulaikan beberapa minggu yang lalu. Itu merupakan standar Allah. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Kenapa iman menjadi standar Allah? Surat Ibrani pasal 11 ayat 6 katakan, tanpa iman Allah tidak berkenan. Iman yang menyelamatkan. Iman adalah sumber mujizat. Saudara-saudara, itulah standar Allah bagi kita. Dan Tuhan Yesus tegaskan, ketika anak manusia datang kembali, dia mencari iman di muka bumi. Adakah anak manusia jumpa iman apabila ia datang kembali? Jadi jelas iman yang paling suci adalah standar Allah bagi kita. Karena itu kita sudah belajar mulai dari kehidupan seorang Ayub. Saudara-saudara, Allah melalui Alkitab memberi kesaksian tentang kehidupan Ayub. Seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhkan diri dari kejahatan, dan itu sangat dibanggakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kiranya rangkaian khotbah ini akan menjadi jawaban bagi kita semua. Ya. Yang seringkali anak-anak Tuhan bertanya begini, saya sudah setia, saya tidak pernah absen, saya ikut Tuhan, saya beribadah, berdoa, berkorban, mengembalikan milik Tuhan. Kenapa harus datang berbagai musibah ini? Itu pengalaman seorang Ayub. Karena banyak orang Kristen tidak memahami bahwa Tuhan mau membawa kita dari standar rohani yang kita miliki sesuai dengan firman Allah. Tuhan mau bawa kita kepada standar dari Allah. Katakan amin. 3 pemuda Yahudi yang ada di Babel. Saudara-saudara, mereka punya standar rohani yang kuat sesuai firman Allah. Menjaga kekudusan hidupnya. Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Dengan menghadapi resiko yang berat. Tetapi mereka memberi tantangan untuk dirinya sendiri. Supaya mereka tidak makan minum daripada makanan minum Raja Nebukadnezar yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Karena komitmen, karena standar rohani ini, Allah memberkati keempat orang pemuda Yahudi ini. Dengan memberi mereka hikmat, pengetahuan, kepandaian, kecerdasan jauh melebihi
orang-orang pandai di Babel. Bahkan Alkitab katakan 10 kali lebih hebat. Itu karena apa? Pemberian Allah, karena mereka punya standar rohani sesuai dengan firman Allah. Dan karena kelebihan-kelebihan itu, saudara, mereka dipercayakan oleh Raja Nebukadnezar menjadi pemimpin di wilayah Babel. Saudara-saudara sekalian, berkat Allah mengikuti standar rohani kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Kalau kita tidak punya standar rohani sesuai firman Allah, jangan berharap janji Tuhan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Tidak akan pernah. Tapi iblis ingin membalikkan. Dia bilang sama Tuhan, oh itu Ayub hidup saleh takut Tuhan. Karena Tuhan memberkati dia. Salah. Dan Tuhan Allah bilang silakan uji dia, cobai dia. Supaya engkau bisa membuktikan bahwa Ayub takut Tuhan bukan karena segala berkat itu. Dan buktinya ketika semua itu disingkirkan, dirampas oleh iblis. Saudara, Ayub tetap hidup takut akan Tuhan. Sampai kemudian pada akhirnya Ayub diberkati Tuhan, mengembalikan, memulihkan apa yang hilang 2 kali ganda. Haleluya. Kiranya ini menjadi jawaban bagi kita semua. Jangan kita mau setia kepada Tuhan, hidup benar sesuai firman Allah, cuma karena kita mau mengejar berkat-berkat jasmani. Keliru, saudara. Dan ketika kita tidak mencapai itu, kita pun akan undur dari Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen dari satu tempat pindah satu tempat, begitu bisa bilang di sana, oh di sana lebih heboh jemaat ibadahnya, pindah lagi. Itu sudah kelihatan motivasi mereka ikut Tuhan itu seperti apa? Seperti apa? Ya. Cuma karena heboh ibadahnya. Ibadah di sana modern, ya. Sudah pakai lampu kelap-kelip dan sebagainya. Saudara, bukan hal-hal fisik seperti itu. Itu bukan tanda dan bukti dari standar rohani yang kita miliki. Nah, saudara, dan kita melihat Ayub masuk dalam proses ujian yang menyakitkan. Tetapi kemudian 3 pemuda, Hananiel, Misael dan Azaria, masuk dalam proses ujian yang mematikan, bukan cuma menyakitkan. Ada dapur api yang harus dihadapi. Tetapi betapa mereka punya standar rohani yang kuat sesuai dengan firman Tuhan. Untuk tidak menyembah patung dan apapun selain menyembah akan Tuhan. Dan itu mereka pegang sampai mempertaruhkan nyawanya. Tapi kalau Allah buat standar untuk kita, Allah siap membela saudara dan saya. Dalam situasi dan kondisi apapun. Ya. Secara manusia, oh itu mematikan. Benar. Ya. Jangankan Sadrak, Mesak, Abednego yang dibuang ke dalam dapur api. Algojo yang membuang mereka dari jarak yang cukup jauh, saudara. Mati oleh cuma pengaruh dari api itu. Bisa mati. Mereka tidak mati. Ketika engkau mencapai standar Allah, yakinlah Allah hadir di sana. Ya. Allah hadir. Apapun situasimu. Saya pikir kita belum pernah sampai kepada situasi seperti Sadrak, Mesak dan Abednego yang dibuang ke dalam dapur api. Kita belum pernah mencapai itu. Tapi di sana Allah hadir. Dan ternyata kehadiran Allah membuat segala situasi yang secara manusia mematikan, bagi Tuhan tidak. Karena Allah yang menciptakan segalanya. Katakan amin. Puji Tuhan.
Dan tujuan daripada standar Allah apa? Supaya Allah dimuliakan. Nebukadnezar, katakan tidak pernah ada Allah seperti Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Yang bisa melepaskan orang hidup-hidup dari dapur api. Tidak ada Allah seperti itu. Saudara, ketika kita mencapai standar Allah, segala sesuatu yang kita lakukan, nama Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Nebukadnezar mengenal Allah yang benar melalui 3 pemuda Yahudi ini. Tetapi bukan dengan gampang. Sekarang kita lanjut. Sekarang giliran daripada Daniel. Daniel pasal 6. Kita baca ayat 4 sampai ayat 6. Daniel pasal 6 ayat 4 sampai 6. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kesalahan atau suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Saudara, dalam pasal 2, setelah Daniel menjawab mimpi daripada Raja Nebukadnezar, maka Raja memberi dia kedudukan sebagai pejabat tinggi. Daniel bilang, tidak, jangan saya, kasih kepada yang teman-teman 3 orang ini. Dia bilang, biar saya staf di kerajaan saja. Tetapi Daniel tetap mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam kerajaan di Babel, dan ketika kerajaan Babel lenyap dikalahkan oleh kerajaan Media dan Persia. Saudara-saudara, yang menjadi raja adalah Raja Darius. Saudara, kita membaca di sini bahwa Daniel melebihi para pejabat tinggi. Jadi dari 120 menteri daripada Raja Darius, ada 3 menteri utama. Kalau di negara kita setara Menko kayaknya ya, seperti itu. Daniel salah satu. Tetapi itu pun raja bermaksud mengangkat dia kepada jabatan yang lebih tinggi. Menjadi wakil utama daripada Raja Darius. Nah saudara-saudara, karena apa? Dia punya kemampuan lebih daripada yang lain. Rahasianya apa? Dia punya roh yang luar biasa. Roh Tuhan ada di dalam Daniel. Roh Tuhan itulah yang memampukan dia. Sehingga untuk menjatuhkan Daniel, mereka coba mencari kesalahan. Sedikit saja sudah cukup untuk mengadukan, mendakwakan Daniel. Supaya dia dicopot. Tapi Alkitab katakan, satu kesalahan kecil pun tidak didapati. Satu kesalahan apapun dalam pemerintahan, dalam apapun, saudara, tidak ada. Mereka berkesimpulan, kita cuma bisa menghancurkan dia dalam hubungannya dengan Tuhan. Maka dimulailah satu rekayasa jahat. Tetapi justru melalui rekayasa jahat inilah Daniel masuk dalam satu proses ujian yang mematikan. Oh, iblis ada di balik daripada menteri-menteri yang merencanakan kejahatan itu. Iblis yang memberi inspirasi kepada mereka. Bagaimana caranya untuk menghancurkan Daniel. Yaitu dalam hubungannya dengan Tuhan. Artinya iblis juga tahu rahasia kekuatan dan keberhasilan Daniel karena hubungannya dengan Tuhan. Karena hubungannya dengan Tuhan. Yang dibangunnya begitu rupa dari waktu ke waktu
3 kali sehari dia masuk dalam ruangannya, dia mulai menyembah, memuji Tuhan. Itu rahasia kekuatan daripada Daniel. Membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mereka tahu itu. Oh, itu rahasia kekuatan daripada Daniel. Mereka cari cara. Iblis punya 1001 macam cara, saudara, untuk menghancurkan kita. Untuk menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Hujan saja sudah bisa membatalkan kita untuk ibadah. Dan sebagainya. Apalagi kalau seperti Daniel dan kawan-kawannya ini. Saudara-saudara, rekayasa itu adalah harus diusulkan kepada Raja Darius supaya dalam waktu 30 hari tidak boleh ada seorang pejabat di lingkungan istana raja yang memohon sesuatu kepada pihak lain, kepada dewa sekalipun, kecuali meminta kepada Raja Darius. Ya. Begitu Raja Darius baca konsep ini, dia bilang, boleh juga ini orang-orang ya. Dia merasa tersanjung dengan itu. Maka disetujui. Pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Katakan amin. Dia punya standar rohani. Selain daripada yang kita sudah pelajari sebelumnya. Menjaga kekudusan dengan risiko apapun. Di sini dikatakan dia setia. Setia dalam menjaga hubungannya dengan Tuhan. Saudara-saudara, dan dikatakan dia selalu ada dalam hubungan dengan Tuhan yang biasa dilakukannya. Dia sudah terbiasa. Doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan bagian hidup dari seorang Daniel yang tidak bisa dipisahkan dengan apapun. Ini standar rohani yang dimiliki oleh Daniel. Dan karena itu merupakan rahasia kekuatan dari seorang Daniel. Raja mengangkat dia tinggi. Tadi saya katakan segala berkat apapun yang kita butuhkan akan mengikuti kita ketika kita punya standar rohani sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu janji Tuhan. Saudara, Daniel punya standar rohani. Bagaimana standar rohani kita masing-masing? Saudara yang bisa menjawab itu. Jangan kita terjebak pada konsep iblis. Saya pergi ibadah supaya saya diberkati. Usaha saya maju dan sebagainya. Oh, keliru. Ya. Harus dipisahkan. Ya. Ibadah. Hubungan dengan Tuhan, ya. Saudara, soal berkat itu akan mengikuti kita. Ya. Nah, sampailah Daniel kepada ujian yang mematikan itu. Ya. Maka para menteri dengan rencana jahat ini kemudian menjebak Daniel. Mereka pikir dengan adanya surat raja yang sudah ditaruh di meja kerja Daniel pagi-pagi, begitu Daniel masuk kerja, dia buka, dia lihat, oh, dia taruh kembali. Pas jam 9 dia masuk ruangannya dan dia mulai berdoa. Dia mulai menyembah Tuhan. Ya. Dia tidak terusik dengan ancaman itu. Tidak. Saudara, sebenarnya secara manusia Daniel bisa memanfaatkan kedekatannya dengan raja. Ya. Saya percaya kalau Daniel kemudian mengadukan itu kepada raja sebelum ada keputusan, oh, raja bisa merubah segalanya.
Raja bisa meloloskan dia. Tapi Daniel tidak buat itu. Daniel tidak ingin ada campur tangan orang dunia dalam proses ujiannya. Haleluya. Sama seperti Ayub dalam Ayub pasal 5 ayat 8. Ketika Ayub mulai menjalani proses ujian yang berat itu, dia katakan, tetapi aku pasti mencari Allahku dan kepadanya aku mengadukan segala perkaraku. Mencari Tuhan. Dalam masalah apapun, cari Tuhan. Tapi kebanyakan orang Kristen cari manusia dulu. Cari koneksi yang lain dulu. Nanti kalau sudah toa betul, baru cari Tuhan. Ya. Ayub tidak seperti itu. Tetapi aku pasti mencari Allahku. Dan kepadanya aku mengadukan perkaraku. Haleluya. Ya. Saudara, beberapa waktu yang lalu hamba Tuhan itu sudah menyampaikan firman Tuhan. Ibadah adalah saat, tempat di mana kita menerima kekuatan dari Tuhan. Untuk menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang sulit. Kita diberi kekuatan, kita diberi kemampuan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, benar bahwa kemudian mereka tangkap Daniel sementara dia dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Mereka sudah tahu jam-jam doanya, mereka sudah tahu. Ya. Maka ditangkaplah Daniel, dibawa menghadap kepada raja. Ini orang yang tidak mematuhi perintah daripada raja. Begitu lihat Daniel, waduh, Raja Darius kayak mau mati saja. Ya. Saya pikir dalam hati Darius, dia pikir, Daniel kenapa lu sonde kasih tahu, ya, bahwa kau yang jadi sasaran mereka ini, aduh, ini terlanjur surat ini sudah ditandatangan, tidak bisa dirubah. Mari saudara, harapan kita satu-satunya hanya Tuhan. Ya. Saya sudah katakan jangan mencurahkan isi hatimu di medsos. Orang tertawakan engkau. Ya. Ada sekian banyak tanggapan dari apa yang engkau tuangkan di sana. Kasiannya. Oh, kalau yang sempat berseteru dengan engkau dia bilang, lu surasa. Sekarang baru lu tahu. Waduh, menyakitkan sudah. Ya. Bahkan kemudian disebarkan kemana-mana. Jangan. Cari Tuhan. Ya. Seperti Ayub bilang, aku pasti mengadukan perkaraku kepada Allah. Cari Tuhan dalam situasi apapun, saudara. Ya. Dalam situasi apapun. Dan akhirnya Daniel pun harus dibuang ke dalam gua singa. Ya. Secara manusia proses ujian ini mematikan. Mematikan. Tidak ada siapapun lolos dari sana. Ya. Belum sampai di tanah, itu orang sudah selesai, sudah habis. Diperebutkan oleh sejumlah singa yang ada di sana. Saudara-saudara, tetapi seperti pengalaman Sadrak, Mesak dan Abednego yang dibuang ke dalam dapur api, api itu tidak berkuasa atas diri mereka. Bayangkan ketika disuruh keluar dari dapur api, itu Darius bilang, "Cok, lu dekat-dekat, dekat." Dia mulai cium. Tidak ada bau asap di sana. Tidak ada. Pakaian mereka tidak berbau asap. Rambut mereka juga tidak. Pembelaan Tuhan sempurna adanya. Haleluya. Pembelaan Tuhan sempurna. Ketika kita mengandalkan Dia dari awal. Bukan nanti setelah tatoa. Tidak ada yang mau bantu. Baru kita cari Tuhan. Keliru itu. Sudah babak belur dulu baru cari Tuhan. Saudara, demikian juga dengan Daniel.
Raja bilang, Daniel, apa boleh buat? Tapi Allah yang engkau sembah itu, pasti dia sanggup melepaskan engkau. Ya. Saudara, singkat kata kita baca kembali dalam Daniel pasal 6. Ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja kekal hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Haleluya. Tuhan mengutus malaikat. Ya, sebelum Daniel dibuang sudah ada malaikat di sana. Sehingga itu singa-singa tidak berbuat apa-apa. Justru mereka menganggap yang dibuang ini sahabatnya. Sahabatnya. Saudara-saudara, itu ujian yang mematikan. Tapi ketika kita menjalani dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, saudara, bukan mematikan, tapi jalan untuk mencapai standar dari Allah. Haleluya. Oh, betapa sukacitanya Raja Darius ketika dia bisa dengar suara dari Daniel. Allahmu yang engkau sembah sanggupkah dia? Daniel bilang, siap Tuhan. Ya, Allahku mengutus malaikat untuk menutup mulut singa-singa itu. Haleluya. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua singa. Saudara, dan hasil buah dari ujian yang mematikan itu, sehingga Daniel mencapai standar dari Allah. Iman yang paling suci. Iman yang murni. Seperti emas yang diuji dengan api. Buahnya adalah ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Buah daripada ujian yang dijalani oleh Daniel. Ada satu kesaksian dari Raja Darius. Tidak ada Allah seperti Allah Daniel. Dan kemudian itu diperintahkan kepada seluruh kerajaannya. Supaya semua orang takut akan Allahnya Daniel. Haleluya. Pernahkah kesaksian seperti itu akan muncul? Kalau akhirnya Daniel buru-buru datang kepada raja, tolong, beta dituduh segala macam yang tidak benar. Dan akhirnya raja meloloskan dia. Mungkinkah ada kesaksian seperti ini? Tidak akan pernah ada. Dan raja akan merasa ternyata saya lebih hebat dari Allah. Tetapi sebaliknya bukanlah demikian. Ya. Raja Dariuslah yang
sekian lama merasa paling berkuasa, baru dia tahu sekarang ternyata Allah Daniel jauh lebih berkuasa. Haleluya. Kenapa kita sendiri tidak pernah melihat, saudara-saudara, bahwa Allah yang kita sembah jauh lebih besar dari siapapun, dari apapun. Dan terakhir, ayat 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa. Ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Ketika kita mau menjalani proses Tuhan untuk mencapai standar Allah, saudara tidak akan pernah kehilangan sesuatu. Katakan amin. Tidak akan pernah kehilangan sesuatu. Justru sebaliknya, ketika Daniel keluar dari gua singa, dia diberi kedudukan lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi, saudara. Karena dia mengandalkan Tuhan. Dia mau menjalani proses ujian itu. Walaupun itu ujian mematikan. Dan dia diangkat jauh lebih tinggi dari kedudukannya. Dia tidak kehilangan apapun. Tidak kehilangan apapun. Bahkan Daniel menjadi pejabat tinggi. Dalam 4 orang raja yang berkuasa pada waktu itu. Mulai dari Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, Kores. Dengan 2 kerajaan yang berganti dari Babel ke Media Persia. Dia tetap menjadi pejabat tinggi yang sangat berkuasa dan berpengaruh. Dia tidak pernah kehilangan apapun. Mari saudara, bagaimana standar rohani kita sebagai anak Tuhan? Itu baru awal di mana saudara dan saya akan dibawa Tuhan untuk mencapai standar Allah. Yaitu iman yang paling suci. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.